teman-teman semua, selamat sore dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel YouTube Dunia Lo. Dan kali ini kita akan membahas mengenai dunia finansial. Tapi sebelumnya mungkin gue ceritain mengenai Dunia Lo, bahwa dunia di sini bukan dalam bentuk globe atau bola dunia, tetapi dunia yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bisa dunia pekerjaan, dunia hobi, dunia pendidikan, kesehatan, dan dunia apapun. Masih banyak beribu dunia yang akan kita bahas di sini, dan yang akan jadi konten menarik dan juga akan bisa menginspirasi kalian semua. Nah, kita akan masuk ke dalam dunia finansial hari ini. Arahnya kita akan masuk kepada segmen anak muda yang pasti, gitu ya. Jadi kita akan membahas kenapa dan bagaimana seorang anak muda itu harus punya perencanaan di dalam kehidupannya, gitu ya. Terutama financial planning, gitu ya. Nah, hari ini dalam episode kali ini gue udah punya bintang tamu, ya. Gue udah punya narasumber. Narasumbernya seorang laki-laki. Jadi artinya dia adalah seorang suami dengan satu orang istri dan 2 orang anak, ya. Beliau ini gue cukup kenal, cukup kenal dekat maksudnya. Yang gue tahu dia ini adalah orang yang selalu punya semangat yang tinggi, kemudian juga selalu murah senyum. Jadi lo kalau ketemu dia pasti bakalan disenyumin, ya. Nah, beliau ini mempunyai sertifikat trainer, ya, yaitu International NLP Practitioner. Kemudian narasumber gue kali ini juga merupakan associate trainer di LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Kemudian juga dia itu merupakan associate trainer di Inspire Recruitment and Consulting, yaitu Project Express Group. Kemudian juga sebagai associate trainer di Go Auto by PT Gojek Indonesia. And then juga dia sebagai associate trainer di Relevant Leadership Academy. Nah, narasumber gue juga udah berkecimpung selama 20 tahun di marketing and development, dan sekarang dia itu merupakan branch manager di J Miracles PT AJ Manulife Indonesia. Nah, beliau juga merupakan founder di Next Level Indonesia, yang merupakan perusahaan training outbound yang cukup terkenal juga di Indonesia. Dan yang terakhir, beliau juga baru membangun sebuah, gue nggak tahu ini komunitas atau apa, nanti kita akan tanya ke beliau. Beliau merupakan founder dari MeLifepedia. So, tanpa berpanjang lebar, please welcome Fendi Sutanto. Apa kabar, bro? Luar biasa, bro. Thank you. Gimana, sehat? Puji Tuhan. Keluarga sehat? Keluarga sehat semua. Amin. Gue mau tanya, bro, ini lu terakhir ngebangun MeLifepedia, bro. Boleh jelasin sedikit nggak MeLifepedia itu apa sih? Oke. MeLifepedia itu sebuah komunitas sebetulnya. Yes. Ya, sebuah komunitas di mana ini komunitas anak-anak muda yang kita kumpul, terus kita sharing, ya. Nah, kita punya beberapa event yang mereka bisa datang. Sambil ngopi-ngopi, terus kita berbagi cerita tentang investasi, tentang perencanaan keuangan, dan banyak lagi hal-hal yang menarik, ya, karena anak muda kan dunianya menarik, ya. Seperti dunia lo kan banyak gitu kan, nah, anak muda juga banyak banget, dan mereka itu bisa langsung belajar dengan praktisi-praktisi yang kita undang, untuk mereka ngobrol dan cerita, dan mungkin juga mereka bisa belajar tentang bagaimana mereka bangun bisnis dan investasi di masa depan mereka. Itu sih, MeLifepedia adalah komunitas anak-anak muda yang mempelajari tentang investasi, proteksi, dan bagaimana mereka mengembangkan bisnis di usia muda, dan mereka cepat berhasil dan sukses dalam usia muda ini. Berarti lu bikin wadahnya ya, bro, jadi supaya anak muda itu bisa dapat inspirasi gitu ya, untuk bisa bagaimana mereka, kenapa dan bagaimana mereka tuh harus punya perencanaan, terutama di financial planning gitu ya, bro. Ya. Mantap. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, yang akan lebih menarik lagi, yang pasti segmen ini pas banget buat anak muda, karena MeLifepedia juga segmennya anak muda ya, bro. Jadi cocok banget, jangan kemana-mana, yang udah stay di sini, tetap terus di sini, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Yes. Udah iklan belum? Nggak ada kode.
Masih di channel Dunia Lo, channel yang membahas dunia lo, dunia gue, dan dunia kita semua yang pasti yang akan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, gue masih bersama dengan bintang tamu hari ini, narasumber dari kita juga, Fendi Sutanto. Fen, lanjut lagi kita ngobrol tadi sesuai dengan tema kita gitu ya, kenapa dan bagaimana seorang anak muda itu harus punya financial planning. Tapi sebelumnya gue melihat keadaan saat ini gitu bro, melihat keadaan mungkin dari teman-teman yang nonton video ini gitu ya, pada saat kita live ini adalah kita adalah masih di masa pandemi, dan seperti yang kita tahu juga bahwa pandemi ini membawa sebuah krisis global gitu ya bro. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang mengalami krisis, tapi seluruh dunia mengalami krisis. Nah kalau dari seorang Fendi bro, menurut lo pandangan lo gimana mengenai krisis ini bro? Oke, justru Milepedia itu muncul bertepatan dengan krisis itu yang terjadi di Wuhan ya. Yeah. Nah, Desember itu sudah di Wuhan terjadi, kita muncul justru di Februari. Gitu. Kenapa? Karena emang itu menguatkan kita bahwa krisis itu pasti datang. Gitu. Jadi kalau ngelihat kondisi sekarang, to be honest, bahwa ya ini krisis yang keberapa kali yang kita lalui, gitu ya. Dan mungkin kita agak shock aja, kenapa? Karena terlalu luas jangkauan. Ya kan? Tapi kalau kita mau telaah bahwa ya kita harus akuin bahwa krisis ini kadang-kadang datang nggak diundang gitu ya. Nggak diundang. Kayak jelangkung ya? Kayak jelangkung. Ya kan? Ya seenak-enaknya dia aja kan datang gitu. Nah, itulah yang mungkin kita nggak sadarin sehingga banyak dari partner gue, teman-teman gue juga, mereka merasa yang biasanya bisa untung lumayan, pas krisis ini mereka harus minus, ya kan. Nah, bagi yang kerja mungkin banyak juga yang mereka stres karena ya tadinya ada gaji cukup dan tiba-tiba gajinya kurang, bahkan ada yang berhenti total. Nah, jadi kalau bisa bilang kenapa ini terjadi, ya menurut gue ini sebuah shock terapi sih. Cuman shock terapi buat siapa ya? Buat mereka yang tidak siap sebenarnya. Buat mereka yang tidak siap. Jadi, I believe ada sebagian teman-teman yang malah ya, artinya di saat pandemi ini mereka bisa dapat keuntungan yang 1000% gitu loh. Kenapa? Karena bisnisnya mereka emang bisnis yang menjawab tentang kesehatan gitu ya. Jadi ada beberapa teman yang seperti itu yang mereka sudah siap, mereka emang di bisnis kesehatan dan mereka untung. Tapi lebih banyak emang, gua akuin lebih banyak yang emang mereka berdampak ya. Jadi ya sebagian besarnya mereka kena dampak dalam keuangan mereka. Justru karena itu kita di Milepedia kita coba berpegangan tangan sebenarnya di momen-momen seperti ini. Kalau bisa kita berbagi ya, bagaimana nih misalnya melihat kondisi seperti sekarang, apa dong yang bisa kita lakukan, benar nggak sih? Ya, dan ya gaji dipotong setengah, terus mesti di rumah aja, terus ngapain dong? Apakah kita menunggu atau kita bisa create sesuatu? Nah, pertanyaan yang menarik. Tapi sebenarnya krisis itu bukan barang baru ya bro, kalau menurut gue ya, benar nggak sih? Jadi krisis itu sebenarnya ada polanya gitu. Sebenarnya krisis itu bukannya baru kali ini aja sebenarnya krisis, benar nggak sih? Kita pernah krisis juga di tahun berapa? 2008 kalau nggak salah ya kan. Kemudian 2008, betul. Iya, kemudian peperangan juga pasti akan membuat krisis gitu ya. Zaman dahulu peperangan pasti akan membuat krisis. Jadi sebenarnya ini krisis itu udah ada dari dulu. Jadi sekarang ada krisis, next mungkin bisa aja kemungkinan bisa ada krisis lagi, tapi kita nggak tahu krisisnya dari mana. Kalau sekarang menyebabkan krisis mungkin pandemi COVID-19 gitu kan, gitu loh. Nah, tapi menurut lo kita perlu takut nggak sih sama krisis, bro? Nah itu dia yang menarik ya. Kenapa? Karena kalau kita takut, artinya kita tidak menerima krisis itu sebagai teman. Oh, jadi kita harus temenan sama krisis ya? Iya. Si krisis itu harus jadi teman kita ya, bro? Mantap. Terus gimana cara jadiin teman, bro? Kita, kenapa? Nah, itu dia. Itu di mana kita punya mindset dan kita punya perencanaan. Karena dengan kita berteman dengan krisis, maka sebenarnya kita mempersiapkan sesuatu yang kita sudah tahu akan datang. Karena teman itu datang biasanya untuk membuat kita jadi lebih baik. Ya kan? Nah, krisis itu datang. Itu kalau kita menelaah krisisnya dan mengeluarkan seluruh potensinya, maka potensi diri kita, maka krisis itu jadi teman kita untuk bikin kita jadi lebih baik gitu ya kan. Nah, itu yang kita harus
harus berteman dengan krisis. Nah, gimana cara berteman nanti kita saksikan, kita dengerin lagi ya cerita-cerita Fendi di segmen berikutnya. Tapi gue akan buka sesi tanya jawab di akhir di akhir sesi kita, di akhir segmen kita. Jadi buat teman-teman yang menonton live streaming ini yang memang udah punya pertanyaan, silakan WhatsApp di hotline Dunia Lo di 0812 1717 6565 ya 0812 1717 6565. Ketik pertanyaan Anda di hotline WhatsApp kami. Kalau pertanyaan Anda menarik kemudian tajam, kita akan undang untuk live barengan kita. Jadi bisa komunikasi barengan Fendi dan yang pasti akan ada hadiahnya juga. Ya. Buat teman-teman yang mau komen, silakan di YouTube live chat, silakan monggo di komen atau mau ada pertanyaan di YouTube live chat juga silakan. So, jangan kemana-mana karena bagaimana jadi temannya krisis, kita akan bincang-bincang setelah yang satu ini. Efektif melakukan satu kebaikan. Oke, masih di channel Dunia Lo, channel yang membahas dunia lo, dunia gue, dan dunia kita semua. Oke, masih bersama dengan narasumber gue kali ini ada Fendi Sutanto yang kita akan membahas kenapa dan bagaimana seorang muda itu harus punya perencanaan, terutama financial planning gitu ya. Tapi sebelumnya gue mau nyapa dulu nih, Fen. Udah ada yang nonton live-nya kita nih, ada Ray Keyboard, ada Juju, halo Juju, Usi, Luciani, Redita Abigail, Candice Princess, Kartika Gunawan, Joel Jovandi, apa kabar buat kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Dan kalau ada pertanyaan, sekali lagi buat teman-teman yang menonton live streaming ini, kalau ada pertanyaan silakan melalui WhatsApp hotline kami di 0812 1717 6565. Silakan ketik pertanyaan Anda. Kalau pertanyaan Anda menurut kami atau menurut Fendi tajam, kita akan undang langsung untuk masuk ke dalam live kita saat ini juga ya. Kita akan undang live, kemudian bisa berkomunikasi dengan Fendi dan yang pasti tentunya akan ada hadiah berupa voucher menarik dari Milapedia ya. Oke, balik lagi Fen. Tadi bagaimana gue tertarik banget tuh bagaimana kita bisa menjadi temen menjadi temennya krisis gitu ya. Gimana kita jadi temennya krisis. Nah, sebenarnya bagaimana tuh bro menurut lo? Gimana cara supaya anak muda itu bisa nggak takut sama krisis? Oke, yang pertama adalah bahwa kita bisa sebenarnya awalnya kita pelajari sih, pelajari itu krisis itu seperti apa, satu. Yang kedua, dampaknya sama kita apa. Nah, dengan kita mempelajari dan aware itu, maka kita mulai bisa pikir planning apa yang terjadi, yang bisa saya buat atau saya kerjakan atau saya ciptakan sekarang untuk mengantisipasi hal ini datang ke kehidupan saya, tapi nggak terjadi lagi gitu, atau saya siap menghadapi itu. Nah, mindset itu yang pertama adalah kita pelajari dulu krisis itu apa dan polanya seperti apa. Ya kan? Nah, dari kita mempelajari itu sebenarnya kan kita tahu nih, yang paling berdampak dalam krisis itu rata-rata adalah ekonomi, gitu ya. Kalau pertemanan nggak akan berdampak, oke, setuju. Pertemanan nggak akan berdampak. Pertemanan jadi saling membantu ya. Tapi yang paling berdampak adalah ekonomi. Nah, kalau kita mau pelajari itu, maka kita bisa mulai tune in nih. Aduh, iya. Gimana ya caranya ekonomi saya
itu bisa menghadapi krisis atau bisa melalui krisis yang datang lah kita bilang gitu. Bahasanya kita lagi naik perahu nih, kita naik perahu terus tiba-tiba ada ombak kan. Nah, kalau kita seorang pelaut, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita udah tahu alat apa aja kita siapkan, betul nggak? Untuk menghadapi ombak yang mungkin akan datang 3 hari nggak berhenti gitu kan ya. Nah, sama juga dengan kehidupan keuangan kita. Kalau misalnya kita nggak mempelajari, maka kita nggak tahu. Tapi kalau kita pelajari, kita udah bisa siap, ya kan? Kita bisa siap. Nah, kalau kita bisa siap, maka mental kita lebih siap dibanding kita takut. Kenapa? Karena kita sudah punya alatnya, kita sudah punya alat perangnya gitu. Ya kan? Nah, itu yang gue bilang yang pertama bahwa kita perlu aware dulu krisisnya apa supaya kita siap. Kalau kita siap, maka kita nggak takut. Ya kan? Nah, kalau kita nggak takut, maka kita bisa punya ide-ide baru dan brilian untuk bagaimana saya malah bisa untung dari krisis itu. Ya kan? Nah, itu yang mungkin itu sebuah proses perjalanan ya, nggak bisa tiba-tiba dapat dan nggak bisa tiba-tiba wah langsung kaya gitu, nggak bisa. Tapi proses perjalanan step by step di mana melalui dulu masalahnya, ya kan, terus ngobrol sama teman, cerita sama teman, nah itu bisa dapat insight, ya kan, dan kita malah bisa punya ide baru bagaimana kita punya bisnis atau investasi bisa di atas yang namanya badai, ya, atau krisis yang datang. Gitu bro, kira-kira. Simpelnya apa bro yang harus dilakukan anak muda ini bro? Okay. Supaya nggak takut gitu, apakah harus punya saving atau gimana bro? Yes, dan yang kalau kita pelajari polanya, krisis itu datang tuh lebih kurang sekitar durasinya ya, 6 bulan, 1 tahun, atau paling lama 2 tahun, waktu di krisis 98. Itu 2 tahun, 1998 krisis, 2002 di tahun 2000 baru mulai pulih, gitu ya. Nah itu krisis yang paling lama yang pernah kita alami. Jadi dengan tahu itu polanya dia akan sekian lama, maka kita perlu saving dari sekarang nih. Contoh ya, anggaplah kita sekarang udah new normal gitu ya, dan kita mulai bekerja kembali, income kita bagus lagi, kita perlu saving. Kita perlu saving di mana itu saving yang kita pakai khusus untuk krisis gitu. Ya, bukan dipakai untuk yang lain, tapi untuk khusus untuk krisis gitu. Ya kan? Nah, itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena kita tahu dan kita udah ngerti polanya krisis itu. Nah, kadang-kadang kita nggak disiplin dan kita terlena dengan gaya hidup. Sehingga gue setuju tuh. Ya kan? Terlena dengan gaya hidup. Oke, terus terlena gitu dengan gaya hidup. Sehingga dana yang kita sebenarnya udah simpan, kita udah mati-matian kerja dan kita sisihkan, itu kalah dengan kebutuhan gaya hidup gitu. Bukan kebutuhan yang utama, tapi gaya hidup kita. Kita jalan-jalan, kita traveling. Nah, itu yang mungkin akan mempengaruhi cadangan kita dan akhirnya loss juga. Gitu. Akhirnya kosong lagi kan. Nah, di saat kosong, krisis itu datang, stres lagi kita. Takut lagi kita, betul nggak? Kalau bicara saving, lu ada pemikiran nggak sih? Sebenarnya harus saving itu berapa sih sebenarnya dari penghasilan? Good. Ya, itu pertanyaan yang bagus sih, bro. Iya. Nah, saving itu kalau kita belajar ya dari orang-orang finansial dan mereka yang expert itu saving itu sekitar 10-20%. Itu dana yang tidak boleh diganggu-gugat. Ya. Dan itu pertama harus kita penuhi dulu pundi dana darurat ya. Itu kita penuhi dulu. Nah, setelah penuhi pundi dana darurat, kita harus punya saving dana untuk memprotek aset atau income dari gaji kita. Nah, jadi setelah pundi dana darurat yang tadi kita udah siapin buat teman kita datang itu, udah penuh nih, udah. Si krisis itu kan ya, kalau yang teman kita datang gitu ya. Ya, itu simpan gitu ya. Nah, tapi setiap dari income atau dari pendapatan yang kita dapat, kita harus setia saving. Gitu. Karena gue belajar sesuatu yang dari zaman dulu sebenarnya ini sudah terjadi. Yang dulu berapa ribu tahun yang lalu, itu di negara Mesir rajanya dikasih mimpi dia melihat lembu gemuk itu ya, lembu gemuk dimakan sama lembu kurus. Nah, dia cari orang yang paling pintar di kerajaannya dan nggak ada yang bisa jawab. Oh, maksudnya mencari yang bisa menafsirkan mimpinya gitu ya? Iya, mencari orang yang tahu apa arti mimpi itu. Nah, terus dia dapat informasi dari penjaga penjaranya malah bahwa ada orang yang bisa menafsirkan mimpi gitu ya. Napinya dia gitu, maka langsung dipanggil.
Dan napinya itu langsung mendengarkan apa yang raja cerita tentang mimpinya. Dia langsung bilang begini, bro. Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu berarti raja mulai saat ini raja akan mengalami 7 tahun kemakmuran. Wow. Menarik ya, 7 tahun kemakmuran. Tetapi setelah itu raja akan mengalami 7 tahun bencana alam, kelaparan, wabah dan segala macam yang membuat kita semua sengsara. Itu yang kalau kita zaman sekarang bilang krisis tuh ya, bro. Yes, ya kan. Nah, terus raja itu nanya dong, loh, kok bisa begitu? Ya itu adalah sebuah badai, dia bilang, sebuah krisis akan datang. Oke. Nah, terus raja nanya, bagaimana caranya untuk kita bisa lalui itu? Dia langsung bilang gini, kalau mau kita bisa lewatin badai tersebut, maka dari sekarang raja harus menyisihkan 1/5 dari seluruh keuntungan pajak ya, dari semua hasil bumi yang dihasilkan oleh kerajaan tersebut untuk disimpan sampai dia simpan tuh sampai gudang-gudangnya, lumbung-lumbungnya penuh semua gitu. Nah, tapi dengan kesetiaan itu, waktu 7 tahun dia lewat kemakmurannya, nah, di saat ada wabah, bencana alam, musibah besar, gempa bumi dan segala macam, itu kerajaannya tidak akan kolaps, tidak kolaps sama sekali. Kenapa? Karena dia masih punya lumbung-lumbung yang dia bisa kasih makan seluruh rakyat. Oke, nah itu yang menarik. Jadi kalau dibilang bagaimana itu, ya ini saya belajar dari kerajaan zaman dulu gitu ya kan. Kerajaan zaman dulu aja mereka udah lakukan. Nah pertanyaannya sekarang kita. Kita bagaimana? Apakah kita mau terlena dengan gaya hidup kita dan ya udahlah krisis lah, datang lah ya, paling kalau udah datang ya kita susah aja. Ya enggak juga, kalau kita bisa berteman dengan itu kita bisa prepare dari sekarang kan. Gitu. Tapi ya anak muda tuh kalau kita bicara saving ya, anak muda sih sebenarnya kalau saving ya mereka pasti udah mulai saving walaupun mereka saving sedikit gitu ya, nggak tahu jumlahnya. Tapi yang bagus tuh 10-20% ya, bro. Yes. Dari income ya. Nah, dari income, oke. Nah, yang sering banget anak muda alami adalah kejebak hobi sih kalau gue bilang. Kejebak hobi. Nah, itu anak-anak muda tuh gue juga udah pernah ngerasain soalnya dari lagi muda itu sekitar SMA dan kuliah itu kejebak hobi dalam arti punya saving tapi pada saat lagi kegilaan hobi akhirnya savingnya jadi kepake. Itu menurut lu gimana, bro? Gimana cara supaya bisa gue tutup mata gitu, anak muda ini bisa tutup mata, gimana? Lu punya tips nggak gitu loh? Punya tips nggak supaya nggak lapar mata lah boleh dibilang? Gini bro, hobi itu sesuatu yang menarik dan enjoy ya kalau kita suka ya. Justru kalau menurut gue anak-anak muda itu kan mimpinya besar. Tapi sekarang to be honest, banyak anak-anak muda yang mereka punya hobi, tapi justru mereka bisa sukses di hobi mereka dan jadi bisnis. Good idea. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi bagaimana saya nggak terlena dengan nafsu dari hobi-hobi yang saya suka ini, ya kenapa nggak dibikin bisnis gitu, ya kan? Nah, jadi hobi jadi bisnis ya, bro. Jadi bisnis gitu, benar nggak sih? Ya kalau kan? Hobi sama gaya hidup sama nggak? Beda. Bedanya apa? Kalau hobi itu kan sesuatu yang spesifik yang kita suka dan itu emang kita enjoy banget hidupinnya dan tapi itu bisa menarik kita untuk tidak hambur malah akan simpen kelebihan uang kita untuk kita beli hobi tersebut, benar nggak sih? Sebenarnya itu bisa menjadi penahan gaya hidup yang kita mau traveling nanti deh setahun 4 kali, udah setahun ini 2 kali aja deh, sisanya mau beli sepeda misalnya gitu kan ya. Sebenarnya itu bisa menahan gitu, bisa menjadi alokasi pilihan supaya mereka tidak hambur ya kan. Nah, cuma masalahnya adalah kalau sampai hobi itu menarik asetnya sampai habis, nah itu yang menjadi repot. Gitu ya kan. Nah, tinggal bagaimana mengemas hobi itu. Ada juga orang yang mengemas hobi, contoh pemain golf misalnya ya. Ada yang pemain golf jadi atlet, betul nggak? Tapi ada yang bermain golf hanya untuk dealing perusahaan, men. Gitu. Dia hobi, tapi dia tahu dia itu adalah hobinya dia. Dia tahu itu ada teman-temannya dia dan dia main di situ sampai dia mungkin enjoy sama teman-temannya dan bahkan dari hobi tersebut ya itu bisa datangin proyek buat dia. Gitu. Jadi menurut lo hobi is better than itu ya, lifestyle gitu ya? Oh iya, pasti. Nah, hobi lebih bisa dikembangin jadi bisnis gitu ya, dibanding lifestyle agak sulit jadi bisnis ya? Kalau lifestyle kan kita cuma menikmati berapa hari, bro. Contoh traveling aja kita ke Singapura 4 hari lifestyle loh.
ya kan? Ya itu kalau emang kita ada kelebihan ya silakan. Tapi kalau belum ada kelebihan, sebaiknya ya kita postpone dulu gitu ya kan? Kita postpone dulu. Ya kita tahan-tahan lah ya kan? Atau Jadi kalau hobi boleh nggak usah ditahan, bro? Belanja kalau aja. Ganti tadi gue bilang, ya kan? Kalau hobinya menghabiskan aset, ya ditahan lah. Tapi kalau hobinya malah mendatangkan aset baru, itu yang harus kita kembangkan justru. Yang kita pikirin gimana hobi saya mendapatkan income yang lebih baik dari sekarang. Gitu, bro. Lu punya sesuatu nggak, bro, yang bisa di-share? Jadi, misalkan si anak muda ini, si young man ini udah punya saving. Terus dalam keadaan krisis saat ini, mungkin sebagian dipakai, maksud gua mungkin dia mungkin dia terkena daripada krisis gitu ya, misalkan dia kena PHK gitu ya, pemutusan hubungan kerja, kemudian dia mungkin menggunakan sebagian savingnya untuk kehidupannya, udah pasti ya, untuk support kehidupannya supaya hidupannya bisa terus berjalan gitu. Setelah dia punya sesuatu lebihnya gitu, bro, itu diapain, bro, enaknya, bro? Maksud gue, lu punya ide apa nggak, bro? Jadi gimana cara gue mengelola anak muda ini mengelola savingnya ini, bro, maksud gue di masa krisis ini? Yes, ya yang pertama tadi kembali kita mesti punya namanya dana darurat. Jadi kalau dia saat sekarang belum punya atau dia bahasanya, sudah habis dana daruratnya, betul nggak? Nah, ini menarik. Kalau dia sudah habis dana daruratnya, dia perlu create sesuatu yang akan bisa menciptakan income tambahan untuk masukin lumbung dana daruratnya. Itu yang pertama. Cari dulu apa yang bisa dibikin, apa yang bisa dibuat, apa yang bisa di-sharing, ya kan? Kalau sekarang zaman digital ya, dan di mana tuh semua bisnis ada di jempol kita gitu ya kan. Jadi ya cari buka wawasan, buka mata, buka sosial media, itu sangat banyak peluangnya. Itu satu ya. Untuk dapat dulu nih, untuk ngisi lambung dana darurat kita dulu, oke? Nah, setelah dana darurat sudah terisi untuk contoh ya, single mungkin 6 bulan. 1 tahun lebih bagus, oke? Tapi kalau yang sudah berkeluarga nanti itu lebih baik 1 tahun minimal. Kalau bisa 2 tahun dana darurat. Oke? Nah, itu kita simpan dulu, udah penuh nih. Kalau udah penuh, nah kan mulai ada lebih nih. Ya kan? Kan dana daruratnya sudah penuh lumbung saya. Terus gimana untuk lebihnya? Nah, lebihnya cari satu tempat atau program investasi yang di mana program investasi ini jangka panjang. Ingat ya, jangka panjang. Kenapa? Karena memaksa kita untuk disiplin. Ya, karena krisis itu nggak datang tiap tahun loh. Ya, krisis itu nggak datang tiap tahun. Dia ada polanya, mungkin 7 tahun, mungkin 10 tahun. Jadi jangka panjang, bener nggak? Nah, dia harus saving atau investasi di tempat yang jangka panjang tersebut. Oke? Nah, kalau bisa, savingnya itu yang punya return agak tinggi daripada deposito. Oke? Nah, itu ada beberapa program insurance, itu mereka punya, ada 1 atau 2 insurance yang mengeluarkan itu. Ya, nah itu mereka bisa saving dengan investasi yang return-nya lebih tinggi sedikit dibanding deposito. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa memprotek resikonya. Kalau mereka sakit, kalau mereka tiba-tiba mereka amit-amit ya badai datang, terus kayak ada yang kena corona kemarin, terus tiba-tiba dia meninggal, keluarganya itu punya aset baru. Punya aset baru. Nah, itu dulu deh yang dikerjain. Nah, kalau itu sudah diberikan, sudah dia disiplin 10-20% tadi, oke? Nah, baru dia mulai main investasi yang low risk gitu. Low risk, medium risk atau high risk pun. Atau mereka mulai masuk ke investasi aset fisik ya. Gitu. Nah, itu yang menurut gua saat sekarang yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin baru mulai atau baru belajar dari krisis ini, maka program itu cukup bagus, yaitu program investasi, program jangka panjang. Tapi yang ada proteksinya ya, yang ada proteksi untuk kesehatannya dia, bahkan untuk jiwanya dia sendiri, karena supaya keluarganya juga tidak harus rugi di saat terjadi krisis atau resiko kematian sama orang tersebut. Bicara mengenai investasi, bro. Yes. Kan banyak anak-anak muda mungkin yang ya usia produktif awal-awal itu bingung bagaimana cara berinvestasi kan. Ya. Gimana caranya supaya mereka punya punya satu pencerahan, gimana caranya mereka punya pencerahan bisa tahu investasi yang baik itu mereka harus kemana, bro? Nah, itu good. Ya, yang pasti satu, join sama Milapedia. Wah, tepat sekali. Oke. Kita langsung arahin kemana investasi. Ya. Oke, ya kan? Nah, tapi yang pasti bahwa dia harus cari.
itu pertama. Dia harus ketemu orang-orang yang emang sudah di bidangnya. Ya, dan dia ketemu sama financial planner, dia ketemu dengan teman-teman yang emang mengerti tentang keuangan dan proteksi, sehingga dia akan belajar banyak dan informasi itu akan dia dapat sangat baik. Oke. Jadi itu yang ya kalau di mana Milehpedia lah tempatnya, karena kita punya komunitas. Mantap. Iya. Jadi Milehpedia itu menaungi kalau misalkan ada teman-teman dari usia produktif awal-awal yang masih bingung nih kira-kira mau belajar, mau punya insight, mau punya pemikiran bagaimana sih gua harus berinvestasi tuh bisa ngobrol-ngobrol ya bro di Milehpedia ya. Oke. Nah, kita juga akan kasih kesempatan ngobrol-ngobrol buat teman-teman yang udah join di live streaming ini gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ketik di hotline WhatsApp kami di 0812 17 17 6565, dan setelah ini setelah segmen ini kita akan undang teman-teman yang pertanyaannya menarik kemudian tajam, kita akan undang untuk bisa berbincang-bincang bersama dengan Fendi secara live langsung saat ini juga. Kalau ada komen, ada pertanyaan bisa juga di YouTube live chat. Oke? Jangan kemana-mana, yang pasti setelah ini kita akan langsung straight bagaimana Fendi akan mengarahkan ke investasi yang baik, investasi yang good investment buat teman-teman kaula muda, teman-teman anak muda, di mana kalian bisa punya, ini akan menjadi planning yang baik buat kalian. So, jangan kemana-mana, kita saksikan setelah yang satu ini. Oke, masih tetap di channel Dunia Lo, channel yang membahas dunia lo, dunia gue, dan dunia kita semua. Dan kali ini kita masuk di dunia financial, masih bersama dengan bintang tamu gue, narasumber gue adalah Fendi Sutanto. Kita udah ngobrol-ngobrol bagaimana cara mengantisipasi krisis, kemudian bagaimana kita harus punya saving, kemudian juga dari saving itu mau diapain. Nah, ini yang kita mau cerita nih. Fen, tadi kan kita udah punya saving nih di masa krisis, terus nggak mungkin lah kita diemin aja nih saving kita nih, basi banget kan. Nah ini lu punya insight gak bro, good investment apa nih yang cocok buat anak muda nih bro, buat usia-usia produktif awal? Oke, good. Ya, pertanyaan ini benar boleh chatnya banyak juga pertanyaannya. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, nah untuk anak muda saat sekarang tadi ya kita bilang pertama kita mesti punya dana, ulang lagi ya. Pertama kita mesti punya dana darurat dulu. Nah, dana darurat itu mungkin kelihatannya mudah ya, tapi gampang gua kasih hitungannya adalah gaya hidup kita nih, biaya hidup kita sebulan itu dikali misalnya 12. Artinya kalau saya gaya hidup saya sebulan itu 5 juta misalnya, berarti saya harus simpan 60 juta. Itu buat dana darurat yang tidak boleh diganggu gugat. Oke? Ya, itu 5 kali 12 ya, betul kira sekitar 60 juta. Nah, itu kalau single ya, kalau single. Kalau yang berkeluarga, otomatis gaya hidupnya beda ya. Beda karena udah punya anak, udah punya beban dan segala macam. Mungkin let's say bisa bertahan sekitar 2 tahun. Jadi gaya hidupnya 10 juta atau 15 juta misalnya, itu kali 20. Nah, itu dia harus saving benar-benar di tempat yang tidak pernah dipakai, ya kan? Kalau perlu jangan di bank. Kenapa? Kalau di bank gampang nariknya, ya kan? Lebih lapar mata ya bro, tadi gue bilang ya, gampang banget. Tinggal gesek. Pasar, ke mall, gesek. Habis yang ada.
Ya, atau online aja sekarang online udah bisa Nah, langsung bayar kan. Nah, itu beneran bro, itu justru krisis membuat kadang-kadang krisis nih membuat kita diam di rumah, pandemi ini membuat kita diam di rumah, akhirnya malahan saving kita habis. Jadi belanja online. Online tuh mempermudah kita belanja, mempermudah kita mengeluarkan uang. Nah, tapi menariknya kalau gue justru online ini bisa bikin kita profit sebenarnya. Gitu loh. Oke. Lanjut bro. Lanjut ya. Nah, jadi kalau untuk anak muda, kalau gue sarankan adalah cari investasi yang emang itu return-nya nggak harus terlalu tinggi lah, nggak harus 20-30% nggak usah. Cukup aja sekitar 8-15% range-nya, tapi dia jangka panjang. Terus dia ada proteksinya. Kenapa? Karena proteksi tadi ya, proteksi income. Kalau 10 tahun lagi ternyata si teman kita krisis yang datang lagi, kita punya bisa tarik uang cash-nya. Ya, bisa tarik uang cash-nya. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuat sesuatu, membuat kita menciptakan satu usaha baru gitu. Nah, ini yang menarik ya kan. Nah, jadi kalaupun itu cari investasi yang memang ada proteksinya dan dia bisa take uang cash-nya di saat 10 tahun lagi dia butuh. Ya, nah itu yang cocok buat anak-anak muda yang mungkin mereka baru mulai saving ya, aku bilang gitu. Kalau belum 10 tahun udah perlu dananya gimana, Bro? Ada beberapa program yang kita infokan itu bisa ditarik gitu, nggak ada masalah. Tergantung memang ada regulasi-regulasi yang beberapa perusahaan mereka punya regulasi sendiri lah, potongannya lah, ini segala macam. Tapi pelajari aja. Dengan dia pelajari, dia akan tahu dan dia sebenarnya bikin pagar buat mindset-nya. Kalau di program misalnya 7 tahun baru boleh diambil untuk tidak ada potongan, ya udah, mindset-nya dia akan nabung 7 tahun. Kalau dia diambil program yang 10 tahun, maka mindset-nya akan nahan sampai 10 tahun gitu. Jadi ya itu bro, jadi tergantung dia harus pelajari investasi. Ya harus pelajari, harus ngerti klausul-klausulnya. Nah ini yang anak muda biasanya take it easy ya. Oh udah gampang deh, nanti aja gitu. Nggak boleh. Kita perlu cek dan kita perlu diskusi rutin atau berteman dengan orang yang ahli di bidangnya. Nah, karena memang kalau anak muda sih biasanya yang gue tahu bro ya, karena gue juga pernah muda gitu. Biasanya kita lebih skeptis terhadap asuransi nih. Kalau kita bicara itu produk ini artinya kan ada proteksi, ada insurance gitu ya, lebih proteksi. Maksudnya kita lebih banyak anak-anak muda itu skeptis gitu ya. Gue masih sehat men, ngapain gitu kan? Mati masih lama gitu kan? Ngapain juga? Jadi pola pikirnya lebih banyak kepada arahnya adalah kalau gue mati ada kalau asuransi itu ada uang pertanggungan gitu kan. Identiknya begitu gitu. Nah, itu gimana sih sebenarnya, Bro? Apakah mindset itu benar atau enggak sih kayak gitu? Oke. Nah, ini yang perlu dipelajari ya kan. Nah, karena hidup kita nggak cuma meninggal ya. Itu kita mesti akuin. Kalau anak muda mikirnya nggak cuma meninggal gitu. Mikirnya gue bagaimana bisa punya jaguar gitu ya kan. Jadi proteksi yang dimaksud adalah bukan cuma memproteksi diri dia, tapi memproteksi income-nya dia. Nah, itu ada beberapa insurance ya, terutama yang kita partner dengan salah satu insurance ini, Milepedia partner dengan salah satu insurance itu memang khusus memberikan proteksi itu, khusus memberikan program itu gitu. Jadi menarik menurut saya, tinggal dipelajari ya kan, terus ditelaah, oh ternyata ini bisa kita pakai dan emang perkembangannya lumayan bagus. Terus kalau ada apa-apa, keluarga pun tidak kena dampaknya, betul? Nah, itu adalah bonus gitu. Tapi fokusnya di investasi gitu. Gitu, Bro. Sebenarnya investasinya kita bisa nikmati di waktu yang tadi lu bilang ya, Bro. Bisa di 7 tahun, bisa di 10 tahun. Ya, krisis itu datang, kita bisa punya modal buat buka usaha baru gitu. Mantap. Ya? Oke. Nah, tadi kan kita udah buka kita buka ruang pertanyaan, Bro, ada di YouTube live chat. Ini udah ada yang nanya di live chat kita. Nah, gue bacain ya pertanyaannya. Nah, ini ada yang mau tanya dong, kalau belum mempunyai dana darurat, tetapi sekarang udah kena dampak pandemi nih. Jadi dia sekarang ini udah pandemi, ternyata dia belum punya dana darurat gitu ya. Nah, apakah masih ada peluang untuk invest? Nah, mohon pencerahannya. Ini pertanyaan dari Daniel Robert ya kalau nggak salah nih. Oke. Daniel Roberto ya. Iya. Hey friend, teman gue tuh. Wah, luar biasa. Gimana, Bro? Oh ya, oke. Gimana, Bro? Iya. Jadi kalau misalnya tadi dana darurat kita udah habis dipakai nih kan, terus
ya kan, terus ya bahasanya krisis kan, bagaimana mau invest? Ya kalau secara kantong nggak bisa invest, tapi kita bisa invest di pikiran. Itu apa? Ya kita pergunakan resources yang ada sekarang untuk kita mulai start planning. Ya, kalau saya jalanin bisnis digital misalnya, sekarang udah banyak bisnis digital lewat online. Nah, saya bisa perencanaan bisnisnya bagaimana dan bisa untung berapa dengan modal yang paling kecil. Yaitu modal jempol bahasanya atau modal kuota gitu kan. Nah, itu dulu diberesin sambil waktu dia sudah mulai menjalankan bisnis tadi, kan udah ada profit tuh. Nah, setia walaupun untungnya mungkin saya untung hari ini 100.000 gitu. Setia aja bahwa 10.000-nya saya simpan. Hari ini 100.000 saya dapat, 10.000 saya simpan. Besok saya untung 500.000, ya udah setia aja. 50.000-nya atau 100.000-nya disimpan. Setia aja dulu. Nah itu nanti dikumpulin dari satu hari itu dikumpulin jadi sebulan kan. Nah sebulan masukin ke program tadi, yang dimana itu program nggak bisa diambil. Kalau di bank kan gampang kita pakai ya kan, tapi masukin program yang kekunci bahasanya. Ya program insurance itu biasanya kekunci karena kan ada ini kan, ada beberapa aturan-aturan yang harus disepakati gitu loh oleh teman-teman. Itu bro kira-kira. Iya. Gue menarik juga tuh bro. Jadi kalau misalkan kita udah nggak punya dana, kita udah nggak punya dana darurat, kita bisa invest. Sebenarnya bisa juga sih. Dari sharing lu, gue bisa menangkap beberapa gitu ya, bahwa kita bisa menggunakan kreativitas kita gitu kan ya. Yes. Jadi kita bisa menggunakan apa yang Tuhan udah kasih, akal dan pikiran kita untuk kita mencoba bisa berkreatif gitu ya. Jadi mungkin sekarang duit nggak ada nih, dana nggak ada, buat investasi secara fisik nih, gue nggak punya uang nih. Tapi gue punya pikiran yang bisa jadi investasi gitu, benar nggak? Jadi gue bisa kita mencoba untuk berpikir kreatif, justru kita invest tuh ya, dikit-dikit kita pikirin bagaimana kita membuat konsep yang lo bilang tadi, bisnis bisa dari jempol zaman sekarang, itu kan juga satu kemudahan gitu kan ya, maksud lo kan. Jadi bagaimana kita mulai berpikir terhadap suatu ke depan gitu ya, dan sekarang kita memikirkan, itu nanti namanya udah investasi ya bro. Jadi kita mulai berinvestasi melalui kreativitas kita, someday kalau kita jalan pasti akan jadi sebuah kreativitas yang tanpa kita punya uang pun pasti kita sebenarnya nanti akan ada pintu-pintu terbuka. Bisa aja kalau dunia online digital itu kan ada yang namanya investor kan ya bro. Jadi artinya kita punya kita kreatif, orang akan invest gitu kan. Jadi nggak usah takut buat teman-teman yang mungkin nggak punya dana darurat. Kalau mau investasilah ide kreatif saat ini gitu ya. Oke. Ya ingat setia. Kalau dapat sesuatu langsung simpan. Setia, betul. Nah, sebelum kita undang penanya, kita udah ada penanya yang akan kita undang untuk live bareng bersama dengan Fendi. Tapi sebelum kita hadirkan di sini, kita saksikan dulu commercial break yang satu ini. bahas dunia lo, dunia gue, dan dunia kita semua yang akan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, di episode kali ini, sekali lagi bahwa kita ada di dunia financial, kenapa dan bagaimana seorang anak muda itu harus punya financial planning gitu ya. Dan tadi
gue udah panjang lebar ngobrol barengan dengan narasumber gue, ada Fendi Sutanto. Nah, sekarang kita akan kasih kesempatan, Fen, seperti janji gue tadi bahwa kita akan mengundang penanya langsung untuk bisa tanya jawab langsung barengan sama lo, jadi nggak cuma nanya satu arah, dia nanya lo jawab, tapi kita bisa ngobrol-ngobrol. Kita udah undang ke Plano Virtual Studio ada Bang Pardamian Sihombing. Apa kabar, Bang? Baik, Bang. Damian. Apa kabar, Bang Damian? Sehat, Baik, Bang. Bang. Sehat. Oke, terima kasih lo udah join di channel kami. Oke, ini ada Om Fendi Sutanto. Gue panggil dia Om aja lah, karena tampangnya udah tua. Tua banget. Silakan Bang Damian, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya ke Om Fendi. Ya, ini pertanyaannya, ini kan kaum muda sering memiliki banyak ide. Ya. Sehingga kadang idenya itu sulit untuk dibuat menjadi satu ulasan. Karena saking banyaknya ide, ya, kendalanya adalah pribadi diri kita sendiri. Karena saking banyaknya ide, itu perencanaan kadang sulit teratasi. Gimana cara menghadapinya seperti itu? Oke, wow, keren ya pertanyaannya ya. Jadi bukan masalah idenya ya, tapi masalah dirinya. Bagaimana bisa memilah ide itu dan bisa mulai sesuatu ya, Bang ya. Iya. Ya, itu thank you banget, Bang. Pertanyaan bagus banget. Dan kalau tadi bagaimana caranya? Yang pertama justru tadi kita mesti memahami dulu diri kita, ya kan? Diri kita ini siapa sih? Terus kekuatan yang kita punya apa? Nah, ini bicara tentang apa yang ada di tangan kita sebenarnya, bukan apa yang tidak ada di tangan kita, betul ya? Apa yang ada di tangan kita ini bisa kita gali. Oh, saya jagonya marketing atau saya jagonya keuangan misalnya, ya kan? Ya udah, dari apa yang kita punya, kita pelajari bisnis apa yang mungkin ide apa yang cocok gitu. Kita pilih dulu nih. Ya mungkin tadi Abang Damian benar ya bahwa anak muda banyak banget idenya, betul nggak? Ya cuma masalahnya adalah banyaknya ide kalau nggak pernah ada yang dijalanin nggak jadi apa-apa juga gitu ya kan. Nah dari banyaknya ide tadi perlu dipilah-pilah mana yang cocok banget sama saya, mana yang sesuai dengan situasi krisis sekarang gitu ya kan. Nah itu yang perlu kita pilah. Nah itu perlu perencanaan, Bang. Nah emang benar perencanaan itu sulit dijalankan, tapi minimal kalau perencanaannya matang minimal 50% berhasil, tinggal eksekusinya ya kan. Nah justru idenya yang banyak itu disimpan. Yang paling bisa dijalankan, jalankan dulu satu persatu. Satu persatu. Satu jalan, berhasil, baru masuk ke ide kedua. Tapi ide yang lain ada nggak? Ada. Tetap dikembangin. Atau ide yang lain kasih partner yang jalanin. Tapi kita tetap punya idenya. Tetap kita bisa jalankan ide itu. Gitu. Tapi kita bisa fokus dengan apa yang ada dulu. Yang bisa kita lakukan. Satu hal, dua hal, yang paling bisa dengan waktu kita, paling bisa dengan apa yang kita punya, dan ada apa yang ada di tangan kita. Itu Bang kira-kira. Oke, thank Itu you, yang kita Bang. mesti sadari. Nah. Ada lagi nggak, Bang, tanggapannya, Bang? Mungkin ada yang belum atau ada tanggapan lain dari Bang Damian? Iya, kendalanya sih memang benar, itu harus kita memikirkan dulu apa yang kita punya. Cuman ya jadi kendala juga itu adalah situasi. Ya. Nah, masalah situasi. Kadang kita udah memikirkan, udah membuat konsep, namun situasinya itu berbeda gitu. Ya. Dan akhirnya berubah pikiran lagi seperti itu. Betul. Jadi ya benar yang dikatakan Bang Fendi tadi, kita harus benar-benar memilah mana nih yang tepat yang buat kita. Ya. Kita mengembangkan pertama dulu yang apa yang harus kita jalankan. Yes. Itu aja sih, Bang. Jadi emang kayaknya emang defaultnya anak muda tuh suka galau ya, Bro. Iya, Bang ya, anak muda emang suka galau. Kadang kayak gitu, Bang. Gitu ya. Ide tuh banyak banget ya, cuman mereka nggak ada yang dieksekusi karena saking kebanyakan ide ya. Bahkan jadi mereka bingung. Dengan ide. Apalagi ini kan banyak orang yang udah hobi nih main game nih. Terus mereka berusaha untuk membuat channel YouTube. Nah, akhirnya banyak tuh konten-konten ataupun tapi sama semua. Sehingga mereka berpikir cari hal yang baru lagi gitu. Padahal kalau dia hobi main game harusnya dia ikut ini ya. Harusnya ikut game itu kan udah jadi perlombaan internasional ya, udah masuk olimpiade. Kenapa dia nggak arahnya ke situ gitu ya? Sebenarnya dari satu ide itu harusnya bisa dikembangkan ke yang
yang lain gitu ya, nggak harus berganti sebenarnya ya dari Hmm. dari apa yang kita punya nih, kan tadi Bang Fendi udah bilang dari apa yang kita punya gitu ya. Bahwa kita jago nih main game, nggak juga harus lo bikin ini kan YouTube channel yang udah Iya. kebanyakan orang bikin, tapi bisa aja Mm-mm. lu berlatih dengan lebih giat, lu ikut pelatnas. Kalau nggak salah ada pelatnasnya ya, Bro? Kalau nggak salah. Ya, Ada. ya Nah, itu kan ikut pelatnas atau memang lu bikin komunitas sampai lu bisa menjadi sebuah tim yang mantap dan bisa ikut perlombaan dan mengharumkan nama bangsa gitu kan. iya. Ya, thank you Bang Pardamaian, dan ini Yuk, terima kita kasih. kasih hadiah berupa voucher Mi Livepedia Coffee Talk senilai Rp100.000 dan mendapatkan 2 event ya. Kita Ya, kasih Bang dua Damian tiket. ini 2 voucher, jadi 2 Dua tiket, voucher. 2 voucher bisa datang Thank berdua you. sama pasangannya atau Ya. adiknya atau siapapun juga. Ya boleh, gebetannya juga nggak apa-apa. Ya, untuk bisa join di Mi Livepedia Coffee Talk. Thank you Bang Damian. Terima kasih, Terima kasih Bang. udah join. Terima Bang. Yuk, Ya, terima dan kasih. kita akan undang penanya berikutnya. Jadi penanya ini yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp hotline Dunia Lo. Kita akan undang penanya kedua untuk masuk ke dalam Plano Virtual Studio. Ada siapa namanya? Oh, belum ada. Belum. Oh, berarti Banyak nanya di chat tuh tadi. Iya, nih coba kita chat ya. Kita lihat lagi, kita balik lagi ke chat. Sebentar. Mana ya pertanyaan sebentar. Oke. Fen, mungkin lu bisa cerita dulu sedikit sambil kita nunggu penanya yang kita undang ke studio gitu ya. Ya. Lu pernah ada nggak sih pengalaman dan bagaimana lu mengatasi pengalaman lu pada saat roda itu adanya di bawah gitu. Jadi kan kehidupan kita ini bagaikan roda ya, ada kadang di atas, kadang di bawah. Lu pernah nggak sih roda lu ada di roda di bawah gitu? Terus pernah nggak? Terus bagaimana lu cara mengatasinya? Mungkin ini bisa jadi tips buat anak muda, terutama pada usia lu muda ya. Gue pengen lu cerita pada saat, karena kan lu udah tua nih, gue panggil lu om gitu kan. Gue mau cerita lu pada saat mungkin di awal pernikahan lu, bro. Jadi ini benar-benar di usia produktif awal gitu ya, pada saat roda ada di bawah. Apa sih yang lu alami dan gimana cara lu mengatasinya? Good. Lu bisa question. Nah ini menarik ya, gue cerita dikit deh. Waktu zaman gue masih muda. Asik, sekarang udah tua ya? Ya kan? Nah, sebenarnya hidup kita pasti ada di atas dan di bawah. Ya kan? Nah, cuman emang tinggal responnya kita yang berbeda aja. Kalau dulu gue jatuh bangun waktu masih muda itu karena emang kita belum punya planning. Dan secara muda tuh kita nggak punya planning. Jujur lo ya, bro. Ternyata lo jujur ya. Masa kita menutupi hal-hal yang baik gitu sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari nggak punya planning tadi gitu ya. Nah, di saat kita jatuh sempet sih bikin gue juga down, merasa bahwa kayaknya gue check out aja dari dunia ini gitu ya. Karena udah nggak sanggup gitu ya kan, udah nggak sanggup ngelewatin krisis yang ada atau badai yang datang waktu di usia muda gitu kan, karena nggak ada persiapan apa-apa. Nah, tapi yang menarik adalah untungnya waktu itu gue punya teman-teman atau mentor bahasanya. Ya kan, punya mentor-mentor yang mendengarkan apa yang gue keluh kesahkan, terus mereka kasih motivasi, kasih inspirasi bahwa hidup ini seperti roda tadi. Kenapa roda? Karena roda itu nggak mungkin berhenti. Berhenti atau tidak roda itu tergantung kita. Yeah. Kalau kita masih meneruskan walaupun kita di bawah, dalam posisi roda di bawah, maka roda itu akan kembali ke atas. Tinggal masalahnya kita sabar nggak gitu. Ya kan? Tinggal masalah kita sabar atau enggak. Nah, di saat kita sabar, kita jangan berhenti. Itu. Nah, kalau kita berhenti, rodanya berhenti, men. Tapi kalau kita tidak berhenti, kesulitan badai yang datang itu bisa terus kita lalui. Cuman ya tadi, karena dia teman baik kita, krisis ini, dia akan menggali potensi yang kita nggak sadar kalau krisis itu nggak datang gitu. Oke. Ya kan? Kita perlu cari mentor. Kita perlu masuk ke bidang yang kita emang jatuh gitu. Kayak gue jatuh bidang keuangan waktu masih muda, gue sekarang masuk di bidang keuangan. Kenapa? Karena dengan begitu bisa belajar gitu. Yes, ya kan? Good. Nah, masalahnya adalah kita mau setia nggak? Mau jalan terus nggak? Pelajari itu, nyemplung ke situ, pelajari, investasi leher ke atas, sekaligus terus menjalankan dengan sepenuh hati gitu. Yeah. Pasti ada waktunya badai itu berlalu.
Jadi keep moving ya, bro. Keep moving, bro. Keep moving. Jangan berhenti. Kalau berhenti jalan udah. terus ya. Jalan terus. Ada pertanyaan nih dari live chat dari Juju. Oke. Nah, ini gajiku relatif besar, mantap Om, gajinya gede. Ini pengusaha besar nih kayaknya nih. Gajinya gede, men. Jujur. Gajiku relatif besar, tapi sudah 90% habis untuk biaya rutin bulanan. Okay. Nah, sisa 10% untuk gereja. Oh, masih mikir gereja dia, bro. Mantap. 10% untuk gereja. Ortu atau saving ya? Oh, ini pertanyaan. Sisanya 10% itu untuk gereja, ortu atau saving. Bingung dah, katanya. Wah, dia bingung, bro. Mungkin lo bisa kasih pencerahan buat teman kita Juju. Iya, kalau teman kita Juju sih, dia pengalaman finansialnya jauh lebih luar biasa sih setahu gue. Ini Juju yang beda mungkin. Ini mungkin Juju yang berbeda nih. Oh, ini Juju yang berbeda berarti ya. Oke. Nah, mungkin gini, mungkin yang kita perlu pelajari 90% tadi itu adalah buat biaya hidup. Ya kan? Nah, yang kita perlu atur mindset-nya adalah apakah benar 90% itu buat biaya hidup? Iya. Atau emang kita keluarkan itu untuk hal-hal yang mungkin tidak efisien? Itu yang pertama. Ya kan, yang kedua. Jadi kita harus ini ya, harus membedah ulang. Iya, membedah ulang ya. Orang keuangan bilangnya restructure keuangan. Restrukturisasi, ya kan. Yes. Nah, itu. Nah, kalau emang ternyata 90% adalah biaya hidup, terus sisanya 10%, artinya perusahaan yang dijalankan atau income yang didapat nggak cukup gitu. Ini gaji loh, bro, dia bilang. Ini gaji loh, bukan income. Artinya dia mungkin bukan duit perusahaan nih. Ini duit pribadi kalau gue tangkap nih. Pribadi kan. Kita bicara duit pribadi nih. Nanti gajinya nggak cukup. Oke. Gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya tadi kita udah restructure keuangan, ya kan, terus ternyata 90% itu benar-benar kebutuhan gitu. Benar-benar buat biaya makan, benar-benar buat biaya listrik, buat biaya transport, ya kan? Jangan hitung buat biaya jalan-jalan luar negeri ya. Ya itu bukan biaya hidup gitu ya. Nah, jadi mesti beda dulu antara biaya hidup sama gaya hidup gitu. Nah, kalau biaya hidupnya emang udah besar, berarti kita mesti restructure kita punya mindset. Bagaimana caranya gaya hidup saya jadi lebih kecil? Contoh ya, contoh. Pengalaman gue contoh. Ya kan? Kita bisa pakai mobil Alphard misalnya. Ya kan? Dan biayanya gede. Betul nggak? Tapi temen gue ini, salah satu temen gue bilang, ya udah, switching aja mobilnya dari Alphard jadi Mobilio. Sebenarnya beli Alphard bisa ya, bro, tapi lo harus pikir maintenance-nya begitu ya. Oh iya betul. Karena beli Alphard yang mampu, maintenance-nya akhirnya jadi jadi beban keuangan kita ya. Iya, oke, terus menarik, keren. Good. Terus. Apanya mau beli mobil? Nah, yang susah adalah adalah mengganti gaya hidupnya. Yang tadinya itu yang paling berat ya. Itu yang paling berat. Itu yang tadinya sudah nyaman, sudah asik banget, udah oke banget, ya kan, udah bisa jalan-jalan ke luar negeri, udah bisa makan di restoran manapun yang gue mau. Pas data krisis, uangnya nggak cukup. Jadinya stres. Nah, menurut gue, mindset-nya justru, ya kan, mindset-nya dirubah bahwa, saatnya gue nggak jalan. Saatnya sekarang, gue makan di restoran, gue makan di rumah, gitu. Tapi bagaimana makan di rumah menciptakan suasana yang seperti restoran? Gitu. Jadi kita nggak akan stres. Itu bro, jadi restructure keuangannya benar-benar detail, tertulis, bikin plan, kalau perlu ketemu dengan financial planner, oke, dibedah sama semuanya, lalu action. Actionnya adalah turunin gaya hidup. Kalau emang nggak terlalu perlu, bisa diturunkan. Bukan dihilangkan, diturunkan aja. Oke, nah dari sisa turunnya itu disiplin. Mulai pelan-pelan tadi mau bagi gereja, mau bagi keluarga, atau mau bagi saving. Nah, tapi kalau udah turun gaya hidupnya, gue percaya banget bahwa itu bisa kebagi semua. Oke, tapi bro kalau sekarang dia bilang, kalau si Om Juju bilang 10%-nya buat gereja, keluarga atau siapa tuh ada 3, berarti cuma tinggal 3% dong. Ya kalau emang kenyataannya seperti itu ya mau nggak mau gitu. Tapi kan dari 3% kita mesti punya planning naikin. Oke, bulan ini gue 3%. Tahun depan gue mesti naik jadi 7%. Tahun depannya lagi berikutnya pengembangan income naik, gue naikin lagi jadi 10%. Nanti akhirnya ujung-ujungnya semua bisa kebagi dengan oke gitu tadi. Jadi
Jadi intinya adalah kita coba untuk merubah mindset dan sekalian kita restrukturisasi keuangan ya, Bro. Jadi nggak semua yang yang kita mau itu sebenarnya adalah satu kebutuhan kita gitu kan ya. Jadi kayak misalkan tadi yang lu bilang, kalau mungkin dia duitnya cukup beli Alphard, tapi lu mesti mikir juga untuk perawatannya gitu kan maksud lu ya? Iya, betul banget. Nah Itu yang perlu yang ngelendot, yang istilahnya kalau orang Betawi bilang yang gelendotin kita itu biayanya setiap bulan, setiap kita beli bensin 500.000 ya kan? Itu yang berat dan itu yang justru akan menggerogoti 90% itu ya, Bro ya. Gitu kan. Iya, betul. Yes. Berarti kita harus restrukturisasi. Kita ada penanya lagi nih. Ada penanya lagi dari Juanco Miguel C, nggak tahu C-nya apa. Mau tanya dong, kalau harus milih salah satu, sebenarnya lebih penting dan prioritas yang mana? Investasi atau proteksi? Nah, yang tadi lu udah cerita tuh, Bro. Pentingan mana, investasi atau proteksi? Oke. Ini pertanyaannya keren banget. Mantap. Menurut gue gini, kita selalu dikasih pilihan, kamu mau kaya atau gitu, ya kan? Kamu mau punya B, betul nggak sih? Mau bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi saya nggak bisa punya waktu untuk keluarga, misalnya. Itu kita selalu dikasih pilihan, ya. Begitu juga dengan pertanyaannya adalah mana lebih penting, investasi atau proteksi. Kalau ditanya mana lebih penting, menurut gue justru teman-teman milenial atau teman-teman generasi muda itu yang paling penting adalah dua-duanya, investasi dan proteksi. Kenapa? Karena dua-duanya itu yang akan berjalan beriringan. Jadi jangan dipilih A dulu baru B. Justru sebaiknya kenapa kita nggak pilih dua-duanya dulu, sambil jalan kita bagi. Contoh misalnya, investasinya tinggal 10% tadi. Mau investasi dulu atau mau proteksi dulu? Ya menurut gue, kalau proteksinya emang nggak cukup, proteksi masukin mungkin lebih besar bebannya 7%, 3%-nya investasi. Gitu ya. Nah, tinggal dicari program yang untuk cocok itu bagaimana nih? Cocok itu di program yang apa gitu, ya kan? Menurut gua ada. Tinggal masalahnya adalah kita mau buka nggak mindset kita? Kita mau ketemu nggak teman-teman yang emang di bidang keuangan? Mau nggak kita kumpul sama teman-teman yang emang bicaranya tentang investasi, proteksi, ya kan, dan bisnis, bagaimana mengembangkan itu? Kalau kita kumpul sama mereka, kita punya idenya. Kita akan dapat program itu. Gitu, Bro. Jadi yang mana duluan, dua-duanya dijalanin aja, tinggal porsinya aja. Yang mana yang belum punya lebih cukup, proteksi misalnya, ya udah proteksi lebih gede ditaruhnya dibanding investasi. Jadi memang kita harus lihat yang mana yang kita belum punya itu ya. Kalau emang proteksi yang kita belum punya, lebih baik digedein di proteksi. Kalau proteksi kita udah ada, mungkin yang kali ini kita lebih gede di investasi begitu ya. Betul. Dan ini memerlukan coach untuk bisa kita menentukan arah yang baik ya, Bro. Pasti dong. Mantap. Oke, itu dari Juan, siapa tadi namanya? Sorry. Juanco. Thank you, Juanco. Oke, kayaknya kita udah di penghujung episode kali ini, episode dunia financial, Van. Yes. Lo bisa nggak kasih closing statement, Bro? Beberapa kalimat supaya bisa menginspirasi anak-anak muda. Oke. Ya, untuk teman-teman anak-anak generasi muda, jangan putus asa. Ide yang banyak itu atau kondisi krisis seperti sekarang, justru ini akan jadi sesuatu yang memicu teman-teman untuk keluar dengan ide yang sangat brilian, tapi perlu di-planningkan, perlu direncanakan dengan baik. Oke? Nah, untuk bisa lakukan itu, cari orang-orang, mentor, teman-teman yang emang di bidang itu. Praktisi ya di bidang itu, berkumpul sama mereka, bermain sama mereka, lihat peluang bisnisnya, bahkan teman-teman nggak cuma bisa dapat return, tapi teman-teman bisa dapat bisnis baru dari mereka. Ya, contohnya bisa juga jadi financial advisor misalnya, karena itu nggak harus ngantor. Misalnya seperti itu gitu ya. Jadi buka mata ya kan, berteman dengan orang-orang di bidang itu, do action gitu. Jangan cuma mimpinya besar, idenya banyak tapi nggak pernah lakukan apa-apa. Agree. Ya kan? Itu yang gua bagi, Bro, yang pasti bahwa generasi muda itu adalah tulang punggung negara kita nantinya di masa mereka tua nanti. Yes.
Jadi hidup itu bagaikan roda tadi yang seperti gua udah sampaikan ya guys. Jadi hidup tuh bagaikan roda. Kadang-kadang kita itu ada di atas atau kadang-kadang kita ada di bawah gitu ya. Ya. Nah, roda itu harus berputar gitu. Kalau pada saat kita ada di bawah, kita harus selalu kita berusaha untuk bisa ada di atas gitu ya. Jadi kalau rodanya di bawah gitu ya, artinya kita dalam masa krisis seperti sekarang ini, artinya kita harus tetap berusaha. Nah, untuk berusaha pun kita harus punya apa ya istilahnya ya, kalau gua pakai bahasa gue, kita harus punya pelor gitu ya, kita harus punya peluru gitu. Kalau nggak kita akan jatuh. Kalau roda itu ada di sepeda, otomatis kita akan jatuh kalau kita nggak punya peluru. Pelurunya apa? Yang tadi Fendi bilang gitu ya, kita harus punya saving dulu. Ya kan? Kita harus punya saving. Nah, kemudian dengan saving itu akan membawa kita untuk bisa terus maju. Jadi kita dalam keadaan krisis ini, kita harus tetap keep moving gitu ya. Kita harus keep moving, maju terus gitu ya. Selama kita jalan, pasti nanti akan ada pintu-pintu yang terbuka gitu ya untuk apa yang kita sudah jalani dan apa yang akan kita tuju gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin setelah punya saving mungkin bingung gitu loh bagaimana melakukan investasi gitu ya, melakukan investasi terhadap dana yang ada gitu. Nah, ini nggak usah bingung, kalian tadi yang Fendi juga udah bilang bahwa kalian harus punya coach, benar ya bro? Harus punya coach, harus punya mentor gitu ya. Bergaul dengan orang-orang yang memang udah pengalaman di bidangnya, di bidang financial, di bidang financial planning gitu. Gue keinget banget seperti yang mentor gue pernah bilang juga bahwa kalau lo mau jadi singa, lo harus main sama singa. Betul. Lo mau jadi orang kaya, lo harus main sama orang kaya gitu loh. Jadi lo harus, kalian anak-anak muda harus pintar bagaimana kalian membawa diri kalian, kemana kalian harus dekat, ke coach mana yang kalian akan tuju gitu. Nah, wadah yang tepat kalian bisa kalian tanya-tanya atau kalian direct message ke MiLifepedia. Jadi ada komunitas yang namanya MiLifepedia ini yang tadi udah kita sampaikan. Itu komunitas di mana kalian bisa punya coach, benar ya, Van? Ya. Lo bisa punya coach, lo bisa tanya-tanya, lo bisa punya mentor, kalian bisa follow ataupun kalian bisa direct message di Instagram @MiLifepedia dan juga kalian bisa tonton video-video mereka, video-video MiLifepedia di YouTube channel MiLifepedia TV. Ya. Jadi lagi belum? Join kita punya acara yang live, yang Coffee Talk. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan kalian yang bingung, yang bingung bagaimana membangun planning gitu ya, terutama financial planning, so join di MiLifepedia Coffee Talk. Ini sementara masih ada di Jakarta. Jadi follow aja Instagramnya, nanti ada informasi-informasinya di situ. So buat kalian selalu keep moving, tetap semangat walaupun kita ada di kondisi krisis ini. Kita percaya bahwa bangsa Indonesia pasti akan lewat dari krisis ini. Tapi kita harus siap, ya seperti yang Fendi bilang, kita harus siap apapun yang akan terjadi di depan. Kita harus punya planning, kita harus planning dari sekarang. Jadi pada saat kita menghadapi krisis lagi, yang krisisnya tadi yang udah dibilang juga bahwa akan berulang lagi dan kita sudah menjadi siap. So thank you Fendi, thank you banget udah menginspirasi kita semua dan menginspirasi teman-teman yang menonton live streaming semua, dan semoga semua juga mendapatkan inspirasi bagaimana membangun planning, bagaimana apa yang harus kalian lakukan dalam financial planning. Terima kasih sudah join di YouTube channel Dunia Lo. Jangan lupa subscribe dan kita akan masih banyak lagi akan membahas dunia lo, dunia gue, dan dunia kita semua. Oke, sampai ketemu di next episode. Bye Van, bye semua. See ya. Bye.